Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam para kanca RPS dimanapun Anda berada. Jumpa bareng Kang Anjar dalam satu talkshow live atau wawancara langsung yang pada malam hari ini tengah hadir narasumber kita Bapak Dr. R. Budi Prayitno. Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Sesuai dengan malam ini, tema untuk talkshow kita malam ini Pak Dokter, hidup sehat bersama madu pahit plus insulin Adawiyah 99. Alhamdulillah. Kan sekarang tuh banyak ya herbal yang istilahnya itu berjamuran di mana-mana. Nih, saya ingin tahu nih, ya maksudnya madu tuh berbagai macam madu, betul? Iya, betul. Dari Adawiyah ada satu produk yang memang cukup luar biasa. Sambutan dari masyarakat juga sangat antusias dengan hadirnya produk yang sekarang ini. Luar biasa ya. Luar biasa, betul. Saya ingin tahu apa sih keistimewaan, apa sih bahan-bahan yang disajikan atau diracik dari herbal Adawiyah 99 itu, Dokter. Kang Anjar, sebelum ke situ karena tadi temanya adalah hidup sehat. Betul. Maka saya harus mengarahkan dulu ke hidup sehatnya ini, Kang. Betul. Jadi selama ini kan pemikiran kita kalau sakit maka kita akan ke dokter. Ya, betul. Kalau sakit itu seolah-olah tanggung jawabnya adalah rumah sakit, tanggung jawabnya adalah dokter. Betul. Jadi otomatis tidak akan ketemu herbal di sana. Setuju ya? Betul. Tidak akan ketemu herbal, tidak akan berbicara madu, tidak akan berbicara komponen-komponen apapun yang ada di dalam madu hitam insulin Adawiyah. Betul. Jadi otomatis ini akan berbeda nanti. Nah, saya ingin menggarisbawahi dulu bahwa hidup sehat itu kan bukan sekedar fisiknya. Hidup sehat itu harus juga secara keseluruhan. Betul. Orang itu bisa bersosial dengan baik, orang itu punya finansial dengan baik, sehingga tidak mungkin hanya satu faktor yang harus diselesaikan. Iya. Nah, jadi saya ingin memilahkan dulu kenapa sedemikian berjamurnya aneka ragam herbal. Betul. Karena harus dipahami bahwa herbal atau pendekatan dengan herbal, dengan madu, itu berbeda dengan pendekatan medis. Pendekatan medis otomatis akan berorientasi kepada dokter, rumah sakit, obat. Betul. Dan itu pasti akan kontra. Nah, ini harus kita pahami sama-sama bahwa pendekatan medis pasti akan bertolak belakang. Pendekatan medis kalaupun tidak bertolak belakang pasti akan berbeda. Nah, ini harus jadi satu momen buat kita agar masyarakat, terutama pecinta RPS nih, betul. Tidak mau kan, itu betul-betul harus memahami dulu posisi di sana. Sehingga kita harus berpikir sekarang, kenapa herbal, kenapa madu disudutkan sebagai tradisional? Seolah-olah itu adalah zaman lampau. Betul. Zaman yang sudah kuno, yang sudah tidak update lagi. Nah, sementara obat medis adalah sesuatu yang modern, sesuatu yang update. Nah, ini harus jadi pemikiran buat kita sama-sama, Kang. Iya, Dokter. Sehingga ketika kita membahas sekarang apa yang ada di madu hitam insulin ini, berarti otomatis ada daun insulinnya pertama. Betul. Karena mengandung insulin. Ada madunya karena udah disebutin madu. Kemudian madunya juga madu hitam. Madu hitam pahit lagi. Nah, pahit. Di sana ada sambilotonya. Betul. Di sana ada habitat pahit, hitam lagi. Habatus sawadanya juga hitam juga. Nah, otomatis komponen-komponen ini akan sangat bertolak belakang atau sangat berbeda dengan pendekatan medis. Betul. Karena temanya adalah hidup sehat, seolah-olah berarti tidak ada sakit. Nah, konteksnya berarti kalau kita berhadapan dengan herbal, berhadapan dengan madu, itu tidak ada lagi cerita sakit. Makanya judulnya, temanya adalah hidup sehat. Hidup sehat. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat, semua penyakit bisa diselesaikan. Nah, ini yang menarik.
Tapi saya ingin mengarah nantinya Kang Punten dasarnya apa. Iya, iya. Jadi ketika kita bicara Sambiloto, ada nggak dasar ilmiahnya? Ketika kita bicara Habati Sauda, ada nggak dasar ilmiahnya? Nah, itu dia. Apalagi madu, apalagi nanti tambahan dengan propolisnya, otomatis ini daun insulinnya juga. Nah, ini harus kita gali. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi ke sana, Kang. Betul, betul. Nah, seperti tadi dikatakan dokter, udah ada madunya, udah ada propolisnya, udah ada pahit-pahitnya. Yang kalau nggak salah ada mahoni itu, yang bahasa latinnya itu entah apa. Sama juga pahit juga. Pahit juga. Terus ada Sambilotonya, iya juga pahit. Nah, yang saya tanyakan, kok sampai sebisa itu loh menjadikan suatu produk madu dari berbagai herbal menjadi satu produk yang sangat luar biasa. Nah, ini konteksnya Kang. Jadi kalau kita bicara di herbal, satu komponen atau satu kandungan herbal digabungkan dengan herbal yang lain, itu akan jauh lebih hebat. Seperti jauh lebih luar biasa. Iya, iya. Nah, tinggal sekarang kita mengamatinya seperti ini. Ini harus dipikirkan buat kita sama-sama ya. Ketika kita bicara pahit, tadi udah disebutin mahoni pahit. Kita bicara Sambiloto pahit. Luar biasa. Tapi kita harus ingat, ini yang kadang lupa nih. Ini betul-betul kadang-kadang hampir semua orang akan melupakan itu. Seolah-olah pahit itu tidak enak. Memang tidak enak. Iya. Tapi kita lupa bahwa yang memberi pahit itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak sadar ke sana. Jadi harusnya kita berpikir, ketika kita nerima obat, punten ya, kita bandingkan lagi dengan obat. Meskipun pahit, tapi tidak ada yang ngeluh. Nah, itu dia. Nah, betul kan? Betul. Bismillah, langsung ditelan. Walaupun itu pahit, walaupun tidak enak rasanya. Tapi ketika kita berhadapan dengan yang pahit yang bukan obat, Iya. maka pertanyaannya jadi beda. Saya pengennya manis, saya pengennya enak. Nah, ini juga harus diluruskan. Jadi setiap komponen dengan rasa yang tidak enak, itu maknanya adalah obat. Itu maknanya adalah luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena diberikan oleh yang maha luar biasa. Betul, betul. Jadi catatannya ada di sana, Kang. Penggabungan antara madu itu penelitian itu tidak selesai-selesai, Kang. Propolis itu tidak selesai-selesai. Iya, ya. Kenapa Artinya ya? adalah satu penelitian yang sedemikian banyak diberikan oleh orang-orang kreatif, orang-orang peneliti itu untuk mendapatkan manfaat-manfaatnya. Ribuan manfaat itu kita tinggal googling, makanya sengaja saya hadapkan dengan laptop. Ketika kita googling baru kita akan sadar. Iya. Bahwa penelitian, bahwa dalam tanda kutip nih, yang tadinya kita bicara hanya sekedar tradisional, Betul, betul. all of fashion sudah tidak update lagi. Tapi ketika kita buka googlingnya, atau kita melakukan googling, ternyata update, Kang. Karena penelitian propolis, penelitian madu, penelitian Habati Sauda, Betul. daun insulin, Sambiloto, itu tidak pernah berakhir. Mereka akan melakukan penelitian-penelitian terus-menerus, update, untuk mendapatkan manfaat-manfaatnya. Betul. Nah, ini menjadi kunci buat kita. Artinya adalah, saya sebagai seorang dokter, dilantik dan disumpah, tapi saya ingin membuka diri. Ternyata banyak para peneliti, itu sedemikian interest, sedemikian tertarik untuk memahami itu. Betul, betul. Artinya kalau sekarang tadi pertanyaan Kang Anjar adalah kenapa digabungkan? Karena mereka melakukan penelitian. Ketika digabungkan antara madu hitam dengan propolisnya, digabungkan lagi dengan Habati Sauda, digabungkan lagi dengan Sambiloto, digabungkan lagi dengan daun insulin, otomatis banyak sekali permasalahan kesehatan bisa selesai dengan satu produk. Produk, betul, betul. Jadi pertanyaan nanti, katakanlah, kenapa ini bisa disembuhkan, kenapa ini bisa membaik, kenapa ini bisa cepat sekali, dan seterusnya. Iya. Karena sebetulnya ada latar belakang ilmiah. Betul. Jadi kuncinya saya ingin membuka pemahaman bahwa yang notabene tradisional itu bukan ketinggalan zaman. Justru terlalu mengkotakkan. Iya, iya. Karena di pemerintah ini ada naungan hukum nih. Ada peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2014 Tentang apa? tentang pelayanan kesehatan tradisional.
Iya, iya. Dan di salah satu pasalnya itu menyebutkan sekali, barang siapa yang menggunakan produk tradisional itu dilindungi oleh peraturan itu. Jadi intinya kita harus berbicara seperti yang tadi. Kita harus meluruskan begini. Jadi kalau kita ada satu komponen, ada satu kandungan herbal, Betul. terus kemudian kita ingin tahu apakah bisa menyembuhkan diabetes, apakah bisa menyembuhkan kanker, apakah bisa menyembuhkan sinusitis atau penyakit yang lain, itu sebetulnya kita tinggal cari literaturnya kan. Jadi jangan hanya bertanya kemudian ingin mendapat jawaban iya atau tidak, tapi lebih baik kita mencari ada nggak penelitiannya. Apakah madu itu punya efek antibiotik? Apakah madu itu punya efek untuk antivirus karena kita lagi bicara COVID-19? Iya, betul. Apakah daun insulin itu bisa? Apakah sambiloto? Apakah? Nah, itu jadi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, bukan sekedar menjawab dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk literatur. Ada referensinya. Ada referensi kuat. Nah, kalau ada referensi kuat, maka sekarang sederhananya gini, Kang. Satu produk tidak akan diberikan izin oleh Badan POM Betul. kalau tidak ada literatur ilmiahnya, kalau tidak ada dasar ilmiahnya. Jadi otomatis pembicaraan ke sana kita harus mengarahkan bahwa setiap produk yang mendapatkan izin Badan POM berarti Badan POM sudah melakukan suatu kajian. Betul. Dan ternyata ini boleh dirilis, boleh dipasarkan. Dengan dasar pemahaman seperti itu, maka untuk menambah keyakinannya, semua pertanyaan yang menyangkut apakah madu hitam insulin adawiyah ini bagus atau tidak, atau bisa menyembuhkan atau tidak, nah itu harus kita balikin lagi ke literaturnya. Jadi otomatis keyakinan kita akan kuat. Kalau itu didapatkan literaturnya dan itu kita bisa sampaikan ke orang lain, insya Allah kan, bukan sekedar seperti yang kita seperti yang kita terima dari obat. Obat juga sama, ketika kita datang ke warung aja belum ketemu obatnya aja udah sembuh. Iya. Karena kita yakin di warung itu ada obatnya. Iya. Kita sakit kepala. Seperti kayak gitu. Nah, kalau sugesti itu kita tingkatkan, Kang, tingkatkan dengan satu keyakinan kuat karena ada dasar ilmiah, maka sugesti itu jauh lebih kuat lagi. Jadi saya tidak akan kaget kalau iklan atau Kang Dude Herlino misalkan Betul. bisa menyampaikan seperti itu, karena memang ada dasar kuatnya, ada ilmiahnya. Apalagi tadi saya udah menyinggung ada aturan. Betul. Pelayanan kesehatan tradisional, peraturan pemerintah Republik Indonesia 103 tahun 2014 itu mendasari banget, dan itu berlaku juga kepada semua orang yang melakukan pelayanan. Jadi punten, hari ini kita melakukan talk show berarti memberikan suatu pelayanan, Kang, Betul. dalam bentuk edukasi, dalam bentuk pemahaman, sehingga Iya. orang akan mendapatkan manfaat dari madu hitam plus insulin ini. Betul. Nih, Pak Dokter, tadi dikatakan sebelum disahkan oleh Badan POM, Badan POM, diuji dulu, di riset dulu. Nih, yang saya akan tanyakan Pak Dokter, keutamaan nih, keutamaan dari herbal tersebut, bagaimana? istimewa otomatis, Kang. Jadi artinya gini, kenapa dipilih sekarang seorang produsen akan memilih bahan yang pasti istimewa. Jadi apa keutamaannya? Kemurniannya akan dinilai. Betul. Bahan bakunya, punten ya, kalau kita bicara barang apapun ada KW1, ada KW2. Nah, pasti pilihannya adalah yang terbaik. Ketika memilih sambilotonya yang terbaik, daun insulinnya juga yang terbaik, nanti berangkat lagi ke kandungan lain juga yang sama, yang terbaik juga, otomatis keutamaan dari produk yang madu hitam insulin adawiyah ini pasti akan istimewa. Betul. Artinya kalau kita mau melihat sekarang apa yang mau dipertanyakan, percepatan penyembuhan, maka akan lebih cepat. Itu satu. Terus kemudian orang akan berpikirnya ini bisa nggak untuk satu penyakit, dua penyakit. Kita boleh menjawab semua penyakit bisa diselesaikan dengan madu hitam
insulin adawiyah. Nah, ini harus di penekanannya. Jadi keutamaan apa yang ada didapatkan dari madu hitam adawiyah, karena dari mulai produksinya sampai mendapatkan badan POM itu memang kajiannya kuat. Tidak ada hal-hal yang negatif yang harus ada ditempelkan pada produk yang kita bicarakan sekarang. Betul, betul. Gitu, Kak. Dokter, tadi ada salah satunya nih untuk diabetes. Iya. Terus juga untuk meluluhkan batu ginjal apa ya? Betul. Terus juga yang paling diminati menambah stamina, vitalitas. Nah, Termasuk seksual. Nah, itu di. Nah, ini Kang, jadi kalau kita balik lagi ke konsepnya, dalam tubuh kita itu terkoneksi. Tolong diluruskan pemahaman selama ini. Seolah-olah kalau orang itu sakit diabetes cuma diabetes saja. Betul. Tidak, sama sekali. Nanti ketika orang ada batu ginjalnya, seolah-olah sakitnya ginjal saja. Betul. Tidak, karena antara ginjal, saluran kemih dengan sistem saluran kemih dengan sistem pernapasan, dengan sistem yang lain, termasuk sistem tadi kita bicara seksual adalah sistem reproduksi, itu nyambung, Kang. Seperti itu ya. Nah, jadi otomatis ketika kita mengkonsumsi madu hitam insulin adawiyah, Udah lengkap sekali kalau gitu. mau di situ ada batunya selesai. Betul, betul. Mau di situ vitalitas seksualnya negatif atau kurang, itu akan bangkit. Iya. Mau itu ada diabetesnya, mau itu ada sinusitisnya, mau itu ada bronkitisnya, mau itu kena COVID, itu bisa selesai. Insya Allah ya bisa dicegah, bisa diselesaikan. Balik lagi, kenapa saya bisa memberikan keyakinan kayak Gitu. gitu? Karena literatur. Betul. Karena ilmiahnya ada, dan balik lagi ke yang tadi, Badan POM tidak akan memberikan izin. Betul. Kandungannya, kemurniannya bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa bisa dipertanggungjawabkan? Karena dikaji oleh Badan POM untuk mendapatkan izin. Betul, betul. Jadi sekali lagi pertanyaan yang tadi sama dengan kenapa ini bisa, kenapa ini bisa. Ingat, ketika kita mengkonsumsi madu hitam insulin adawiyah, itu otomatis akan masuk ke seluruh tubuh kita. Betul, betul. Mata kita akan membaik, sinusitis kita yang ada di hidung atau di saluran iya. pernapasan bagian atas juga akan membaik. Kalau dia sudah terjadi pneumonia, katakanlah karena COVID sudah pneumonia, itu pun akan membaik. Asalkan, nah balik lagi sekarang, asalkan jangan punya pemikiran bahwa madu hitam insulin adawiyah adalah obat. Itu bukan, karena konsumsinya berbeda sekarang. Betul, betul. Kalau obat mungkin harus 3 kali 1, nanti ada. Tapi kalau ini tidak sama sekali. Kenapa? Karena ini akan memperbaiki seluruh struktur tubuh kita. Betul. Makin sering kita mengkonsumsi, insya Allah, Kang, semua yang tadi dicatat-catat itu akan selesai dengan mudah. Amin. Yang menarik, Kang Anjar, kita bahas madu aja. Oh, madu aja ya. Madu aja itu sudah luar biasa. Betul, betul. Jadi madu itu mempunyai keistimewaan, boleh dikatakan tidak terbatas. Betul. Madu bisa bersifat sebagai antibiotik. Iya. Kita pernah dengar antibiotik di obat. Madu bisa bersifat sebagai anti peradangan. Jadi otomatis seluruh sakit, seluruh kondisi orang yang sakit pasti disertai dengan peradangan. Ketika kita konsumsikan madu, itu sudah bisa menyelesaikan. Madu bisa bersifat sebagai antioksidan. Betul, betul. Artinya adalah penangkap radikal bebas. Radikal bebas hidup atau ada selalu dalam dan selalu dilahirkan oleh karena kita hidup. Radikal bebas ini harus dilawan oleh antioksidan, dan itu ada di madu. Madu bisa menurunkan kolesterol. Madu bisa melancarkan peredaran darah. Madu bisa melancarkan sistem yang lain termasuk pernapasan. Jadi otomatis ketika kita bicara madu hitam pahit, nah udah gitu bicaranya lagi plus propolisnya lagi, demikian juga dengan propolis. Nah, itu dia propolis. Nah, apa itu propolis? Itu dia propolis. Madu berarti hasilnya. Betul, betul. Propolis itu adalah bisa dikatakan sebagai bentengnya. Perekat-perekatnya gitu. Nah, tempatnya itu ditutupi oleh propolis. Jadi otomatis benteng untuk menyimpan atau tempat untuk menyimpan madu dilindungi oleh propolis. Peran propolis seperti apa? Balik lagi ke yang tadi.
Iya, iya. Barang siapa yang akan mengganggu madu, maka akan dilawan oleh propolis. Berarti balik lagi kayak tadi, propolis akan bersifat jauh lebih tinggi lagi sebagai antibiotiknya. Tidak boleh ada mikroba, tidak boleh ada bakteri, tidak boleh ada yang mengganggu madu atau sarangnya lebah. Betul, betul, betul. Propolis akan bertindak seperti yang tadi juga, dia akan bersifat sebagai antioksidan. Nah, ketika berbicara di antioksidan saja, hampir seluruh sistem dalam tubuh kita itu bisa diselesaikan. Kita berbicara madu Sama propolis. sama propolis. Belum yang ke lainnya yang Nah, pahit-pahit. sekarang nggak? bicaranya dengan pahitnya, otomatis kan di sana ada sambiloto. Betul. Sambiloto juga sama. Iya, iya. Boleh ditambahkan nih, baik madu, propolis, nanti sambiloto. Yang menarik adalah orang kadang-kadang tidak sadar gemuk itu seolah-olah makmur. Iya, iya. Padahal gemuk itu kondisi sakit. Merasa ini jadinya. Kumpulan penyakit itu akan banyak sekali di orang gemuk, orang kelebihan berat badan. Nah, ketika kita bicara madu hitam pahit plus propolis, Iya. itu otomatis akan melunturkan juga atau akan menurunkan juga lemak. Dengan menurunkan lemak berarti berat badan juga turun. Jadi ini ke sana. Belum lagi nanti bicara habati sauda. Iya. Habati sauda itu luar biasa. Lebih luar biasa. Jadi bisa dibayangkan sekarang betapa kumpulan keistimewaan ini dijadikan satu dalam satu kemasan. Betul, betul. Ditambahkan lagi daun insulin yang judulnya saja sudah insulin. Iya. Insulin itu adalah hormon yang bisa menurunkan kadar gula darah. Betul. Artinya adalah bagi pasien diabetes dengan turun kadar gula darahnya berarti diabetesnya sembuh, diabetesnya membaik. Dengan diturunkan kadar gula darahnya berarti seluruh sistem akan berjalan dengan normal. Betul. Nah, kombinasi ini dengan daun insulinnya, habati saudanya, propolisnya otomatis akan menghadirkan satu kemanfaatan yang luar biasa. Betul, betul, dokter. Jadi secara singkat, baik komponen maupun manfaat yang didapatkan dari madu hitam pahit plus insulin 99 ada widya ini memang harus kita yakini, harus kita kuat-kuat meyakinkan kalau kita ada masalah kesehatan, nggak usah jauh-jauh. Iya. Tinggal beli aja. tinggal kontak radio RPS, Betul. tinggal kontak Pak Adi Sabar, katakanlah kalau kita mau menyampaikan. Iya. Nomor teleponnya tinggal diminta ke radio RPS, selesai. Dan terjangkau juga harganya. Harganya terjangkau dan ini yang perlu diitukan lagi Kang Anjar. Ketika kita bicara talk show sekarang, ini bukan silaturahmi saya sekali ini. Betul, betul. Saya akan silaturahmi juga dengan siapapun yang mengkonsumsi madu pahit hitam 99 plus propolis 99 adawiyah ini. Jadi ini kata kuncinya. Kita akan dampingi sampai yang bersangkutan mengalami perbaikan atau dari sakit menjadi sembuh. Betul, betul. Insya Allah ini bisa berjalan panjang. Nah, tadi menyinggung masalah habatus sauda. Nih. Mungkin pendengar ini tidak semuanya gap dengan teknologi seperti buka Google apalah gitu ya. Jinten. Biji yang Jinten hitam memang warnanya Iya. hitam. Nah, ini juga sama. Ini juga berbagai negara, baik terutama negara di daratan Arab ya. Itu banyak sekali menghasilkan jinten hitam yang istimewa. di daerah Indonesia ini. Di daerah Indonesia ada jinten, tapi tidak jinten hitam. Oh, seperti itu. Jadi berbeda, makanya itu yang saya katakan. Kenapa kita berbicara habati sauda? Kenapa Iya. kok pakai bahasa Arab Ya, sih? itu dia. Karena memang kualitasnya ketika diekstrak, ketika dikeluarkan, sari-sari yang ada di jinten hitam itu kelasnya memang berbeda-beda. Kita punya jinten juga, tapi tidak sehebat yang didapatkan dari negara-negara daratan Arab, terutama Kairo dan lain sebagainya. Itu memang luar biasa. Kenapa kita harus memilih habati sauda? Kenapa kita harus memilih jinten hitam dari sana? Karena memang secara kualitas berbeda. Dokter, kita kembali ke madu. Mungkin juga madunya juga tidak madu istilah itu abal-abal ya. Harus benar-benar Kemurniannya kan? diuji ketika kita bicara madu, ketika bicara kita jangan bicara yang lain dulu, jangan bicara ditambah dulu Iya, apa-apa. Tapi ketika bicara madu, maka kita harus
punya satu suatu pilihan. Yang kita pilih adalah madu dengan tingkat kemurnian. Betul. Bukan oplosan kan? Iya, maksudnya gitu. bukan apa istilahnya air manis ditambahin madu sedikit. Iya, Kebalik jadinya. Ini benar-benar madu Iya, yang iya. murni, madu hitam yang. Kenapa sih ada madu hitam? Kenapa ada madu pahit? Ini tergantung si lebahnya. Iya, iya. Jadi lebah akan mencari di tempat dia posisinya. Ketika bunganya itu memang memberikan rasa lebih atau tidak semanis yang di tempat lain, Betul. warnanya juga tidak sebagus atau katakanlah sejernih di tempat lain, karena madu juga warna-warni. Seperti di dalam Al-Quran ditulis rasanya juga beraneka ragam, warnanya juga beraneka ragam. Nah, kenapa sekarang memilihnya adalah madu hitam pahit? Balik lagi ke tadi, madunya adalah murni ditambahkan dengan komponen-komponen supaya mendapatkan hasil yang jauh lebih istimewa. Betul, betul. Jadi bicara dengan madu adalah madu murni, Madu murni ya. pure honey, tidak boleh yang lain. Iya, Tapi iya. kalau sudah apa istilahnya, dioplos lah, diencerkan lah, Iya, iya. sama-sama kita tahu, kita bisa cek dulu madu. Kalau kita bicara madunya nih, betul, betul. bukan madu hitam pahit yang sudah plus insulin dengan sambiloto dengan analisis, bukan itu. Tapi kalau kita bicara madu, tes, kita bisa mengetes madu itu asli atau tidak, murni atau tidak. Contohnya gini, kita punya meja makan kita, taplaknya juga bagus, Betul. tetesin aja madu. Kalau ditetesin madu terus kemudian datang semut, udah jangan cerita itu. Oh, iya, iya, iya. Berarti itu bukan madu. Atau bukan madu murni. Iya, udah ada campuran. Nah, karena apa? Karena si semut akan bisa mencium itu ada gula. Dia datang. Tapi kalau madu yang asli, gak kecium gulanya, meskipun manisnya luar biasa. Iya, iya, iya. Perumpamannya gini Kang, perumpamannya buah sawo. Buah sawo manis kan? Betul. Manis banget kan? Banget. Taruh di meja makan kita, semut nggak datang Kang. Oh, gitu ya. Kita di Subang nih sekarang. Subang itu nanas luar biasa. Luar biasa. Nah, sekarang ada nanas madu, berarti manisnya luar biasa. Luar biasa dari ujung ke ujung itu. Dari ujung ke ujung. Taruh di meja makan kita, nggak didatengin semut Kang. Oh, gitu. Kenapa? Karena manisnya itu bukan seperti yang. Nah, jadi manisnya madu dengan manisnya gula itu beda. Iya, iya. Semut hanya akan mengejar gula. Betul. Kalau itu murni, dia tidak akan tercium sama dia. Demikian juga dengan buah-buahan yang sangat manis, itu tidak akan didatengin semut. Iya. Padahal kalau kita rasain, manisnya luar biasa. Nah, jadi sekali lagi konteksnya bicara madu, madu murni. Kalau madu murni berarti hasilnya, manfaatnya juga istimewa. Luar biasa ya, dokter. Kalau luar biasa ditambahkan dengan komponen yang juga luar biasa, kita nggak kaget lagi untuk menyelesaikan banyak masalah kesehatan. Betul, betul, betul. Saya diterima ya. Dan memang ada satu hal lagi Kang. Betul. Kang Anjar ini yang paling perlu. Kalau kita dari tadi kita bicaranya yang sakit. Iya, betul. Ini konteks yang salah kalau kita berorientasi seolah-olah nunggu sakit dulu. Betul. Nah, ini harus jadi catatan. Iya, iya. Jadi yang saya ingatkan sekarang adalah bahwa madu hitam pahit Adawiyah 99 plus propolis ini bukan serta-merta untuk orang sakit. Betul. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Karena seharusnya orang itu tidak boleh ada yang sakit, Kang. Ya itu dia. Jadi otomatis siapapun jangan bicara sakit. Jangan bicara kena COVID dulu baru nyari gitu, jangan. Janganlah. Ini harus konteks yang di pemahaman yang betul adalah konsumsilah madu hitam pahit Adawiyah 99 plus propolis sebelum sakit, Kang. Nah, pencegahan. Jadi posisikan madu hitam pahit Adawiyah 99 plus propolis ini untuk pencegahan. Betul. Mencegah terjadinya serangan jantung, Nah, mencegah iya. untuk tidak diabetes, mencegah untuk tidak kena mah.
Jadi kalau tadi kan menyelesaikan mah misalkan, Iya. menyelesaikan gastritis yang kronis, penyakit-penyakit yang kronis. Nah sebelum itu terjadi, justru konsumsi terlebih dahulu secara rutin. Nah, itu dia yang rutin. Yang rutin, nah ini catatannya nih. Yang rutin. Kenapa rutin? Karena kita hidup, Kang. Betul. Kita selamanya akan berhadapan dengan masalah-masalah, termasuk di dalamnya adalah masalah kesehatan. Kita akan ketemu virus, kita akan ketemu bakteri, kita akan ketemu polusi, kita akan ketemu radikal bebas di mana-mana. Nah, bagaimana kita mengatasi itu? Kita harus memposisikan madu hitam, pahit, Adawiyah 99+ propolis ini sebagai pencegah. Kata orang Sunda mah, tong wangmang tong hariwang untuk mengkonsumsi madu herbal 99 Adawiyah. Betul, itu kuncinya. Jadikan madu herbal Adawiyah 99 landong herbal andalan keluarga. Amin, ya Rabbal Alamin. Para kanca, mungkin sampai di sini Kang Anjar wawancara dengan narasumber dari Kota Bandung, Bapak Dr. Setio. Dan Kang Anjar haturkan terima kasih banyak atas Sama-sama. kedatangannya. Mohon pisan ini juga saya bisa hadir Iya. di sini. Ya, demikian tadi para kanca siaran langsung kita di talk show Hidup Sehat bersama Madu Pahit Hitam Adawiyah 99+ propolis. Anjar yang bertugas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermios. Para kanca RPS, demikian tadi telah kita ikuti talkshow kesehatan bersama Dr. R. Setio Budi Praitno yang telah dipersembahkan oleh Madu hitam pahit insulin Adawiyah, tumbuh sehat penyakit pun langsung hilang.